Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Gedung sekolah dasar di Darmasraya terbakar, diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Bersembunyi di loteng, pencuri diciduk polisi. Sulaman ke Palau Peniti, warisan turun-temurun yang masih eksis hingga kini. Kobaran api yang menyala hebat membakar 5 ruangan sebuah sekolah swasta yang berlokasi di Jorong Harapan Maju, Nagari Sungai Duo, Darmasraya yang terjadi Selasa sore. Untungnya, peristiwa kebakaran ini terjadi setelah seluruh murid pulang sekolah, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Petugas dibantu warga setempat berjuang keras memadamkan api. Warga tak bisa berbuat banyak karena api begitu cepat membesar. Menurut saksi mata, api terlihat pertama kali di bagian atap ruangan tengah, yang kemudian membesar dan menjalar ke ruangan lain. Kebakaran ini menghanguskan 5 ruang kelas sekolah itu. Didapat informasi bahwa terjadi kebakaran ini di SD IP Aktulab, salah satu SD Islam yang ada di belakang kantor Wali Nagari Sungai Duo. Akibat kebakaran ini informasinya setengah jam dari anak pulang sekolah, infonya ada kabel yang konslet sudah nampak bagi perangkat nagari, asap keluar dari atap. Jadi sehingga dihubungi kami menghubungi damkar. Kemudian yang kena lokal ini ada 5 lokal. Kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi masih menyelidikinya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Sungai Batang Kamumuan terletak di Nagari Koto Tinggi Kuranci Hilir, Padang Pariaman. Saat ini, kondisinya membuat resah warga. Pasalnya, permukaan sungai yang datar dan hampir rata dengan sawah dan juga permukiman. Jika hujan, dikhawatirkan air dengan cepat meluap hingga merendam sawah dan permukiman. Selain itu, aliran sungai telah banyak bercabang membentuk anak-anak sungai. Bahkan, aliran sungai telah merusak persawahan dan memutus saluran irigasi. Jembatan Batang Kamumuan yang menghubungkan Padang Pariaman dan Kabupaten Agam ini juga tak luput dari ancaman ambruk jika normalisasi tidak segera dilakukan. Kondisi ini membuat warga merasa was-was dan khawatir, apalagi saat musim hujan tiba. Sebab selama ini permukiman mereka sudah sering kebanjiran. Kalau dalam sekarang nggak bisa diapa-apain Pak, masalahnya pengairan untuk pekerja kami nggak bisa Pak. Itu kenapa? Soalnya kalau seandainya pengairan ini lancar, jadi kita juga bisa kerja Pak. Kenapa dengan irigasinya Pak? Ya mungkin lantaran apalah namanya, yang namanya air musibah lah namanya Pak, runtuh kayak gini nggak bisa kita ini bekerja Pak. Dengan adanya banjir ini, rumah-rumah penduduk pun banyak terancam, sudah ada puluhan rumah penduduk yang terancam oleh banjir ini. Kemudian sawah penduduk pun dah banyak jatuh terban ke dalam sungai. Sehingga ekonomi masyarakat Nagari Koto Tinggi Hilir sudah mulai berkurang dan sulit. Sehingga pangan yang kita inginkan sudah mulai berkurang di Nagari Koto Tinggi Hilir ini. Persoalan ini telah sering dilaporkan pihak Nagari ke pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
maupun pemerintah pusat, namun tak kunjung mendapat tanggapan. Warga kini hanya berharap penguasa memperhatikan nasib mereka dan memperbaiki aliran sungai Batang Kamumuan agar mereka terhindar dari bencana. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Abrasi di Pantai Pasir Baru, Kabupaten Padang Pariaman terus menggerus selama 2 bulan terakhir. Sekitar 50 meter bibir pantai telah berubah menjadi laut. Begitu juga rumah yang biasanya jauh dari pantai, kini semakin dekat dan tidak tertutup kemungkinan juga akan masuk ke laut. Warga tak bisa berbuat banyak, hanya pasrah dengan kondisi yang ada. Warga hanya bisa memasang karung berisi pasir sebagai penahan ombak sementara. Menurut nelayan, selain diakibatkan angin selatan, juga karena tidak adanya batu pemecah ombak di lokasi. Sedangkan batu pemecah ombak yang ada di Muara Pasir Baru tidak sesuai dengan kondisi alam, sehingga justru mengubah arah pecahan ombak ke permukiman. Kini, warga yang tinggal di pinggir pantai harus mengungsi pada malam hari, karena air laut sering masuk ke rumah mereka. Ala warga aja membanguni karena memang pun di dalam rumah kan tidur, makanya saya bangun. Ada air masuk ke dalam rumah? Sampai Pak, sampai ke dalam kan, sampai ke aspal sebalik jalan. Jadi kami rumah ini tidak ada dibangun, tidak ada bunyi pada malam hari. Siang hari kami baru kerja lagi di sini. Anggaran 50 meter lebih kurang lah. Dalam rentang berapa itu, Pak? Dalam anggaran 2 bulan 3 bulan ini, Pak. Sekarang kira-kira apa ancaman lainnya, Pak? Yang ancaman lainnya ini apa? Penduduk yang tinggal di sini, yang ada di bawah rumah itu kan. Iya. Meski telah sering melaporkan kondisi ini kepada pemerintah Padang Pariaman, namun pemerintah setempat hanya bisa menjanjikan tanpa memberikan solusi apapun kepada masyarakatnya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Balai Pelaksana Teknis Perkeretaapian Kelas 2 Padang merencanakan mengaktifkan kembali jalur kereta api dari Sawah Lunto, Solo, Batung Taba, hingga ke Padang Panjang. Rencana tersebut telah diajukan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Jika rencana itu disetujui, dalam 5 tahun ke depan, rute tersebut sudah dapat dipakai. Hal itu diutarakan Kepala Balai Teknis Perkeretaapian Kelas 2 Padang, Supandi, kepada pers di areal Terminal Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau pada Selasa siang. Alasan pengajuan reaktivasi jalur kereta api Sawah Lunto hingga Padang Panjang tersebut karena jalur kereta api Sawah Lunto merupakan bagian dari warisan budaya dunia yang disematkan UNESCO kepada kota Sawah Lunto. Jika tidak diaktifkan lagi, dikhawatirkan status warisan budaya dunia tersebut akan dicabut kembali oleh UNESCO. Selain peningkatan yang sudah ada di sini di Kota Padang yang jalur aktif, kita perpanjang sampai ke Sungai Lemo nantinya. Kemudian setelah itu nanti kita mencoba untuk mengusulkan ya reaktivasi dari Sawah Lunto ke Solo sampai ke Batu Tabal dan Padang Panjang. Ini bisa diterima gitu ya, meskipun secara bertahap gitu. Karena kalau enggak nanti kan tentunya jalur ini yang sudah menjadi bagian dari warisan budaya dunia kan bisa hilang kan ya. Masyarakat pengguna kereta api mendukung rencana tersebut. Hanya saja, menurutnya, jalur Padang menuju Bukit Tinggi juga perlu dipikirkan karena sangat berguna untuk mengurai kemacetan di jalan raya. Bagusnya kereta api di Sumatera Barat atau di Kota Padang ini dikembangkan dengan rute yang lebih efektif seperti ke Padang, Bukit Tinggi, itu jalurnya padat. Kalau dibuat ke sana, saya yakin kereta apinya akan ramai. Hanya saja, usulan warga masyarakat umum ini belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat karena terkendala pada infrastruktur jalur rel kereta api yang sudah tua. Ditambah banyaknya bangunan dan rumah penduduk yang berdiri di jalur kereta api menuju Bukit Tinggi. Laude Juhardiansyah melaporkan
Dari Padang,